I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdil Permata dengan NIM 24601021 dari Universitas Indonesia Timur, Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian produksi dalam ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa atau menambah nilai guna suatu barang agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Produksi tidak hanya terbatas pada proses fisik, tetapi juga termasuk jasa yang memberi manfaat. Contohnya, mengelola biji kopi menjadi minuman kopi siap saji merupakan proses produksi karena menambah nilai guna. Tujuan produksi. Adapun tujuan utama dari produksi antara lain: ke-1, memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang atau jasa yang diproduksi akan digunakan oleh konsumen. Kedua, mendapatkan keuntungan. Produsen memproduksi untuk mendapatkan laba. Ketiga, menambah nilai guna. Barang mentah diolah menjadi barang jadi agar lebih berguna. Keempat, menjaga keberlangsungan usaha. Produksi dilakukan terus-menerus agar usaha tetap berjalan. Kelima, menyediakan lapangan pekerjaan. Proses produksi membutuhkan tenaga kerja. Kelima, menyediakan lapangan pekerjaan. Proses produksi membutuhkan tenaga kerja. Adapun pelaku produksi dalam kegiatan ekonomi. Produksi merupakan salah satu kegiatan utama dalam sistem ekonomi, di samping distribusi dan konsumsi. Dalam kegiatan produksi, barang atau jasa diciptakan, ditingkatkan nilainya, atau diubah bentuknya agar dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Untuk melaksanakan kegiatan produksi, dibutuhkan pelaku-pelaku ekonomi yang berperan sebagai penghasil barang dan jasa. Pelaku produksi dapat berasal dari berbagai kalangan, mulai dari individu hingga lembaga besar seperti perusahaan dan pemerintah. Adapun peran dan karakteristiknya, yaitu ke-1, individu atau perseorangan. Individu atau perseorangan merupakan pelaku produksi dalam skala kecil. Biasanya dilakukan secara mandiri atau bersama keluarga tanpa membentuk badan usaha formal. Produksi yang dilakukan umumnya berbasis pada keahlian pribadi, tradisi, atau sumber daya alam lokal. Contoh, petani mengelola lahan pertanian untuk menghasilkan produk pangan seperti padi, jagung, atau sayuran. Petani merupakan produksi yang sangat penting dalam sektor pertanian. Nelayan menangkap ikan dan menghasilkan hasil laut lainnya untuk dikonsumsi masyarakat. Nelayan menangkap ikan dan hasil laut lainnya untuk dikonsumsi masyarakat. Nelayan memainkan peran vital dalam sektor perikanan. Pengrajin membuat barang kerajinan tangan seperti anyaman, tembikar, batik, atau ukiran. Produksi pengrajin sering mencerminkan kearifan lokal dan budaya tradisional. Peran individu menyediakan barang kebutuhan sehari-hari dalam jumlah kecil, menjaga keberlangsungan budaya dan kearifan lokal melalui produk khas daerah, menciptakan lapangan kerja mandiri dan menjadi sumber pandangan rumah tangga, menciptakan lapangan kerja mandiri dan menjadi sumber pendapatan rumah tangga. 2. Perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi atau badan usaha yang didirikan untuk tujuan menghasilkan barang dan jasa secara massal dan sistematis.
Perusahaan bisa berupa badan usaha kecil, menengah, hingga besar dan biasanya memiliki struktur manajerial serta modal yang relatif besar. Jenis-jenis perusahaan. Perusahaan swasta nasional dimiliki oleh perorangan atau kelompok warga negara seperti toko retail, pabrik tekstil, atau restoran. Perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara seperti Unilever, Nestle, atau Toyota. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, pelaku produksi skala kecil yang banyak berkembang di Indonesia. 3. Pemerintah. Pemerintah juga bertindak sebagai pelaku produksi melalui pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik negara atau bisa disebut dengan BUMN. BUMN didirikan dengan tujuan untuk mengelola sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta menjamin ketersediaan layanan publik. Contoh BUMN: Pertamina mengelola sektor energi dan migas atau bisa disebut dengan minyak dan gas bumi. PLN atau perusahaan listrik negara menyediakan kebutuhan listrik masyarakat. Perum Bulog menjamin ketersediaan dan kestabilan harga bahan pangan pokok. Peran pemerintah sebagai pelaku produksi menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat atau tidak menguntungkan jika diserahkan sepenuhnya kepada swasta, menjaga kestabilan ekonomi, dan mencegah praktik monopoli yang merugikan masyarakat, melindungi kepentingan rakyat melalui kontrol atau sektor-sektor vital negara. 4. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama. Produksi dalam koperasi dilakukan untuk kesejahteraan anggota, bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jenis koperasi produksi yaitu koperasi tani, mengelola lahan pertanian secara kolektif. Koperasi industri kecil, produksi kerajinan tangan atau makanan olahan oleh kelompok pengrajin. Koperasi tenaga kerja, mengelola produksi jasa seperti transportasi atau konstruksi. Peran koperasi memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, mendorong solidaritas dan kebersamaan ekonomi, menjadi alternatif sistem ekonomi kapitalis dengan pendekatan gotong royong. Hubungan produksi dengan konsumsi dan distribusi. Produksi, konsumsi, dan distribusi adalah 3 aktivitas ekonomi yang saling berkaitan dan membentuk siklus ekonomi. Produksi menghasilkan barang atau jasa. Distribusi menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, sebuah pabrik memproduksi makanan ringan. Produksi. Produk tersebut didistribusikan melalui agen dan toko. Distribusi. Kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat. Konsumsi. Adapun faktor-faktor produksi. Ke-1, faktor produksi alam. Faktor produksi alam meliputi tanah, air, udara, mineral, hutan, dan segala sumber daya yang disediakan oleh alam. Tanah bukan hanya tempat berdirinya bangunan, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, pertambangan, dan industri. Contoh, tanah digunakan untuk pertanian, menghasilkan padi. Sungai digunakan sebagai sumber air untuk pabrik. Faktor alam bersifat terbatas dan tidak dapat diperbarui secara cepat. Oleh karena itu perlu dikelola secara bijak. 2. Faktor produksi tenaga kerja.
Tenaga kerja dalam usaha fisik maupun pikiran manusia yang digunakan dalam proses produksi. Tenaga kerja dibagi menjadi 1. Tenaga kerja terdidik seperti dokter, insinyur. 2. Tenaga kerja terlatih seperti montir, operator mesin. Ketiga, tenaga kerja tidak terlatih seperti buruh kasar. 3. Faktor produksi modal dalam ekonomi mikro. Modal adalah segala alat, barang, atau sumber daya buatan manusia yang digunakan untuk membantu proses produksi. Modal bukan hanya uang, tetapi lebih luas mencakup segala bentuk kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh modal itu seperti mesin, kendaraan, peralatan kantor, bangunan pabrik, bahkan teknologi. 4. Faktor produksi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan, keberanian, dan kreativitas seseorang untuk menggabungkan berbagai faktor produksi, seperti alam, tenaga kerja, dan modal, secara efektif dan efisien untuk menghasilkan barang atau jasa serta mengambil resiko dalam menjalankan usaha tersebut. Seorang wirausahawan tidak hanya sebagai pemilik usaha, tetapi juga sebagai pengambil keputusan, perencana, dan inovator dalam proses produksi. Contoh kewirausahaan dalam produksi seseorang pemuda kewirausahaan dalam produksi. Seorang pemuda membuka usaha kopi kekinian dengan mempekerjakan barista atau tenaga kerja, menyewa tempat atau tanah, membeli mesin kopi atau modal, dan menyusun strategi pemasaran melalui media sosial yang menggabungkan semua faktor produksi dan bertanggung jawab atas untung ruginya usaha. Pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan konsep penting dalam ekonomi mikro, khususnya dalam teori produksi. Fungsi ini menggambarkan hubungan teknis antara input atau faktor produksi yang digunakan dan output hasil produksi yang dihasilkan. Dalam bentuk paling dasar, fungsi produksi menjelaskan berapa banyak output yang dapat diproduksi dari kombinasi tertentu dari input dengan asumsi teknologi yang ditetapkan. Secara sederhana, fungsi produksi menunjukkan kemampuan maksimal produksi dari sebuah proses ekonomi berdasarkan kombinasi input tertentu. Ini mencerminkan efisiensi teknis suatu kegiatan produksi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan output terbanyak dari input yang tersedia. Komponen-komponen dalam fungsi produksi. Dalam suatu fungsi produksi, terdapat beberapa input utama yang digunakan untuk menghasilkan output. Yang ke-1, tenaga kerja yang bersimbol L atau labor. Tenaga kerja adalah usaha manusia yang digunakan dalam proses produksi. Ini mencakup seluruh aktivitas fisik dan intelektual yang dilakukan oleh pekerja untuk membantu menghasilkan barang dan jasa. Produktivitas tenaga kerja sangat tergantung pada pendidikan, keterampilan, pelatihan, dan kesehatan. 2. Modal yang bersimbol K atau kapital. Modal mencakup semua barang buatan manusia yang digunakan untuk membantu proses produksi, seperti mesin, alat, peralatan, bangunan pabrik, dan kendaraan. Modal tidak habis dalam suatu proses produksi dan dapat digunakan berulang kali. 3. Sumber daya alam yang bersimbol R atau resources. Sumber daya alam mencakup bahan mentah dan lahan digunakan dalam produksi. Contohnya termasuk tanah, pertanian, air, tambang, minyak, dan kayu. Faktor ini seringkali terbatas dan penggunaannya harus efisien agar berkelanjutan. 4. Teknologi yang bersimbol T atau teknologi.
Teknologi adalah metode, teknik, atau inovasi yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin besar kemungkinan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi juga memungkinkan kombinasi input yang lebih hemat biaya untuk menghasilkan jumlah output yang sama atau lebih besar. Adapun rumus matematis fungsi produksi. Fungsi produksi dalam bentuk matematis dapat dituliskan sebagai Q sama dengan F dalam kurung K L R T. Keterangan jumlah output yang dihasilkan, fungsi hubungan matematis yang menghubungkan input dengan output, modal atau kapital, tenaga kerja atau labor, sumber daya alam atau resources. Teknologi yang digunakan. Fungsi ini menunjukkan bahwa output tergantung pada kombinasi modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi. Jika salah satu input meningkat atau dengan input lainnya tetap, maka output cenderung meningkat, meskipun peningkatan output tersebut bisa mengalami penurunan marginal pada titik tertentu. Adapun fungsi produk jangka pendek, yaitu periode jangka pendek didefinisikan sebagai periode waktu di mana setidaknya ada satu faktor produksi yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah dalam jumlahnya. Sementara itu, faktor produksi lainnya bersifat variabel dan dapat diubah sesuai kebutuhan produksi. Konsep penting dalam fungsi produksi jangka pendek adalah hukum hasil yang semakin berkurang. Hukum ini menyatakan bahwa jika satu faktor produksi variabel terus ditambahkan pada faktor produksi tetap pada titik tertentu, tambahan output dari setiap unit input variabel akan semakin menurun. Sedangkan fungsi produksi jangka panjang yaitu periode waktu di mana semua faktor diproduksi dianggap variabel. Perusahaan memiliki fleksibilitas penuh untuk menyesuaikan semua inputnya, termasuk modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memperluas kapasitas pabrik, membeli mesin baru, atau mengubah skala produksi secara keseluruhan. Konsep yang relevan dalam jangka panjang adalah skala hasil, yang menjelaskan hubungan antara perubahan proporsional semua input dan perubahan output yang dihasilkan. Skala hasil dapat dibedakan menjadi skala hasil meningkat, skala hasil konstan, dan skala hasil menurun. Dan kita masuk di materi selanjutnya, yaitu kurva produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kurva produk total. Kurva produk total menunjukkan jumlah total output yang dihasilkan dari berbagai tingkat input tenaga kerja. Bentuk kurva produk total yaitu cembung ke atas di awal, yang berarti setiap tambahan tenaga kerja menghasilkan tambahan output yang semakin besar. Setelah mencapai titik tertentu, kurva produk total mulai cembung ke bawah atau melandai, menandakan adanya hasil tambahan yang semakin kecil. Pada akhirnya, kurva produk total bisa mendatar atau bahkan menurun, yang menunjukkan bahwa penambahan tenaga kerja tidak lagi meningkatkan output atau bahkan menurunkannya karena terlalu padat inputnya. Kita masuk ke kurva produk rata-rata atau average product. Kurva ini menjelaskan tentang menunjukkan rata-rata output yang dihasilkan oleh setiap unit tenaga kerja. Pada awalnya, average product meningkatkan karena efisiensi kerja dan pembagian tugas yang baik. Average product mencapai puncaknya saat tenaga kerja digunakan secara optimal. Setelah melewati titik maksimum, average product menurun, mencerminkan bahwa tambahan tenaga kerja menghasilkan rata-rata output yang lebih rendah karena penurunan efisiensi. Dan yang terakhir, kurva produksi marginal. Kurva
ini menjelaskan tentang menggambarkan tambahan output yang dihasilkan dari pertambahan satu unit tenaga kerja tambahan. Pada awalnya, marginal produk meningkat karena adanya spesialisasi dan peningkatan produktivitas. Setelah mencapai titik tertinggi atau maksimum, marginal produk akan menurun karena setiap tambahan pekerja memberikan kontribusi yang semakin kecil terhadap total output. Jika marginal produk menjadi nol atau negatif, berarti tenaga kerja tambahan tidak lagi berguna, bahkan bisa mengurangi total output karena terlalu banyak pekerja dalam proses produksi. Kita masuk ke hukum-hukum dalam produksi. Poin ke-1 yaitu hukum kenaikan hasil semakin berkurang. Hukum ini menyatakan bahwa jika satu faktor produksi, misalnya tenaga kerja, ditambah terus-menerus, sementara faktor lain tetap seperti mesin atau lahan, maka tambahan output produk marginal dari setiap unit tambahan input tersebut akan semakin menurun setelah mencapai titik tertentu. Contoh seperti jika petani terus menambah jumlah pekerja di lahan yang sama luasnya, pada awalnya hasil panen meningkat secara signifikan. Namun, setelah jumlah pekerja melebihi kapasitas optimal lahan, hasil tambahan dari tiap pekerja baru akan menurun bahkan bisa negatif. Adapun hukum hasil skala yaitu semua input dapat diubah secara proporsional. Ada 3 jenis hasil skala yaitu skala hasil meningkat. Skala ini menjelaskan tentang output meningkat lebih dari proporsi peningkatan semua input. Ini sering terjadi pada skala produksi awal karena spesialisasi tenaga kerja dan penggunaan peralatan yang lebih efisien. Skala hasil konstan menjelaskan tentang output meningkat secara proporsional dengan peningkatan semua input. Skala hasil menurun menjelaskan tentang output meningkat kurang dari proporsi peningkatan semua input. Ini bisa terjadi karena masalah koordinasi atau manajemen pada skala produksi yang terlalu besar. Substitusi dan komplementaritas faktor produksi. Substitusi menjelaskan tentang bagaimana faktor produksi dapat saling menggantikan, misalnya lebih banyak mesin dan lebih sedikit tenaga kerja. Konsep ini direpresentasikan oleh isokuan. Komplementaritas menjelaskan bagaimana faktor produksi digunakan bersama-sama dan saling melengkapi, misalnya mesin dan operatornya. Pengertian efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. Efisiensi teknis adalah kondisi di mana suatu perusahaan atau pelaku produksi dapat menghasilkan output barang atau jasa dalam jumlah maksimal dari input tertentu, atau menggunakan input seminimal mungkin untuk menghasilkan jumlah output tertentu. Artinya, efisiensi teknis berkaitan dengan seberapa optimal sumber daya fisik seperti tenaga kerja, bahan baku, dan mesin digunakan tanpa memperhatikan biaya. Sedangkan pengertian efisiensi ekonomis atau efisiensi biaya adalah kondisi di mana output dihasilkan dengan biaya terendah. Ini mencakup pertimbangan harga input yang digunakan, sehingga suatu produksi dikatakan efisien secara ekonomis jika dapat meminimalkan biaya total untuk tingkat output tertentu. Adapun cara mengukur efisiensi, yaitu dengan cara analisis rasio, analisis frontier produksi, dan isokuan dan isocost. Optimalisasi penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan teknologi tepat guna, pelatihan tenaga kerja, pengelolaan persediaan yang efisien, analisis biaya dan manfaat, kombinasi input optimal. Penerapan teori produksi dalam dunia industri. Teori produksi merupakan konsep ekonomi menjelaskan hubungan antara input, faktor produksi, dan output barang atau jasa. Dalam dunia industri, teori ini diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan input seperti bahan baku, tenaga kerja,
mesin otomatis agar output meningkat tanpa menaikkan biaya signifikan. Relevasi teori produksi dalam UMKM dan startup. UMKM dan startup seringkali memiliki sumber daya terbatas. Oleh karena itu, penerapan teori produksi sangat penting dalam hal penggunaan sumber daya secara efisien, skalabilitas usaha, inovasi produk dan proses, pengambilan keputusan berbasis data. Tantangan produksi di era digital dan otomatisasi. Di era digital dan otomatisasi, dunia produksi menghadapi tantangan sekaligus peluang baru, antara lain perubahan teknologi yang cepat, kebutuhan SDM yang kompeten, kustomisasi produk dan produksi fleksibel, dan data sebagai faktor produksi baru. Kesimpulan dari presentasi saya itu, teori produksi dalam ekonomi mikro menjelaskan bagaimana perusahaan mengubah input menjadi output secara efisien. Konsep seperti fungsi produksi, produk marginal, dan hukum hasil semakin berkurang membantu untuk memahami perilaku produsen. Tujuannya adalah mencapai efisiensi teknis dan ekonomis. Teori